Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, renungan pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 14, demikian bunyinya. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Topik dari renungan ini adalah kebangkitan Kristus memampukan kita berdiri teguh dan terus melayani semua. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, berbicara soal kebangkitan Yesus yang memberi kehidupan. Yesus memberi nyawanya terambil supaya Dia memberikan hidup sejati. Siapa percaya kepada Yesus, pemilik hidup sejati, dia juga akan memperoleh joy, hidup sejati. Dengan kematian Yesus, Dia merengkuh kematian, beban, sakit penyakit kita, lalu Dia mematikan kematian itu. Kematiannya mematikan kematian kita, kemudian kebangkitannya memberi kehidupan. Karena itu, intisari kebangkitan adalah sumber pengharapan dan sumber kehidupan yang menang dengan meyakinkan kita bahwa kehidupan akan mengalahkan kematian dan kehidupan pada akhirnya akan selalu menang. Inilah dasar iman Kristiani yang memberi pengharapan bagi pengikut Kristus untuk mengalahkan berbagai tanda-tanda kematian yang dapat menghancurkan kehidupan. Kesaksian Rasul Paulus yang iman percayanya mengatakan juga, kebangkitan Kristus akan membangkitkan kita juga bersama-sama dengan Kristus, dan kita sama-sama dihadapkan pada diri Kristus. Saudaraku yang terkasih, kesaksian itu jugalah yang harus kita hidupi saat ini. Kebangkitan bersama Kristus menguak pengharapan baru dan memberi arah baru dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga dan gereja, serta dalam kehidupan berbangsa. Sebagai orang-orang yang percaya kepada berita kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut, kita mempunyai pengharapan untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita seharusnya tidak lagi membiarkan diri kita diperalat oleh kekuatan dosa sebagai senjata kelaliman, melainkan membiarkan Allah memakai kita untuk menjadi alat kebenarannya. Dalam Kristus kita dapat berdiri teguh, tidak tergoda dan terpengaruh oleh berita-berita bohong di sekeliling kita, tidak termakan isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, serta dapat menjauhi keserakahan kuasa dan materi. Dalam keyakinan dan semangat kebangkitan Kristus seperti itulah kita diajak untuk terus-menerus berdiri teguh dalam segala keadaan, melayani semua dengan tidak membedakan latar belakang agama, suku, dan budaya, serta status sosial, khususnya dalam pelayanan gereja. Keyakinan akan kebangkitan Kristus akan memampukan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi memikirkan serta melakukan apa yang baik bagi semua orang dan berdamai dengan siapa saja. Bagi orang beriman, bahwa untuk mendapatkan kemenangan adalah sesuatu yang pasti, maka orang beriman harus memasuki hidup yang baru,
setelah mendapatkan pengampunan dosa. Dalam hidup yang baru itulah yang disebutkan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku yang terkasih, agar kebangkitan Kristus memampukan kita berdiri teguh dan terus melayani semua, ada 3 perenungan yang mau kita lakukan. Pertama, jadikanlah wajah Yesus yang telah bangkit itu cermin dalam hidup kita. Hidup bersama Yesus, bekerja bersama Yesus, dan yakini dalam hidupmu kebangkitan Kristus menjadikan kemenangan bagi orang percaya. Yang kedua, kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa kasih Allah surplus, bahkan melimpah. Bukankah kasih Allah itu tanpa pamrih? Karena itu, datanglah kepada Allah yang penuh kasih. Ia akan melegakan dahaga kita. Yang ketiga, penting merawat tubuh Kristus untuk menebus totalitas hidup orang percaya, termasuk tubuh manusia sebagai orang tebusan. Status kepemilikan kita berubah. Yesus Kristus satu-satunya pemilik tubuh kita. Maka kebangkitan Kristus mengundang kita agar memelihara tubuh kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang telah kami dengar, menguatkan kami untuk berdiri teguh. Kebangkitan-Mu dari kematian menjadikan saksi iman bagi orang percaya. Engkau yang menjadi pengharapan hidup kami, sekalipun iman kami lemah, Engkau menguatkan kami. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada saat ini, dan sukacita daripada-Mu selalu ada di kehidupan umat-Mu yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.